Kita lanjutkan diskusi kita malam ini dan sudah bertambah narasumber lainnya yakni ekonom senior, wartawan senior maksud saya Cipta Wahayana. Selamat malam Mas Cipta. Selamat malam. Tadi udah dengar ya dari segmen 1 sampai 3 bagaimana perbincangan yang cukup membuka pengetahuan kita tentang kenapa APBD akhirnya terserap mini bahkan masuk di bulan Juni. Saya ke Pak Riza dulu. Pak Riza, kita melanjutkan diskusi kita tadi sebagai daerah yang belanjanya paling tinggi. Nah, bagaimana dengan menggenjot belanja itu bisa 100%? Prioritasnya apa? Mungkin bisa disebutin nama proyeknya? Ya, di Jakarta ini kita ada kegiatan yang memang besar anggarannya, di antara terkait penanganan dan pengendalian banjir ya. Mulai dari pembebasan lahan, ada normalisasi kali, waduk, sungai, situ, polder, pompa dan sebagainya. Kemudian juga COVID juga tinggi angkanya di Jakarta ini mencapai sampai 5,5 triliun. Fokus kita pada COVID mulai dari kesehatan, kemudian baksos atau bantuan sosial tunai sampai pemulihan ekonomi. Kegiatan lain yang rutin, belanja pegawai kita juga tinggi, hibah kita juga tinggi, dan KJP tadi yang saya sampaikan sampai 4 triliun. Prinsipnya memang pembangunan infrastruktur sudah kita mulai kembali di tahun 2021 yang pada tahun 2020 karena COVID menurun drastis. Kegiatan kita mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi perekonomian yang baik di Jakarta yang berdampak pada bergeraknya pertumbuhan ekonomi, dan UMKM juga menjadi perhatian kita. Dan insya Allah nanti tahun 2022-2023 insya Allah Jakarta bisa kembali normal, kembali seperti tahun-tahun sebelum adanya COVID ya. Jadi kita memang fokus pada infrastruktur dan UMKM. Apalagi kalau kita lihat Pak, meski belanjanya paling besar, tapi untuk pertumbuhan ekonomi itu kan masih terkonstruksi 1,65% ya. Bagaimana DKI mendorong pertumbuhan ekonomi DKI bisa lebih baik ke depan? Ya, memang fokus kita lebih kepada UMKM. Kita sudah punya lebih dari 200.000 ya UMKM kita yang terdaftar, dan kita dorong terus, kita bantuan memberikan pembinaan, bimbingan, termasuk bantuan modal dan akses pemasaran. Jadi kita belajar dari masalah-masalah ekonomi bangsa, bahwa penting bagi sebuah daerah, apalagi sebuah bangsa, memastikan UMKM kita harus tumbuh menjadi fondasi yang mengakar, merata, dan kuat. Sehingga kita banyak program seperti e-order dan sebagainya di Jakarta, melalui program-program Jackpreneur, program lain-lainnya juga kita susun supaya perekonomian di Jakarta baik sekali. Termasuk juga insentif pajak kita berikan, karena kita tahu di Jakarta ini sumbangsi terbesar kita masih pada pajak. Jakarta ini kota jasa, kota retail ya. Jadi di sini tidak ada tambang, tidak ada perkebunan seperti di tempat Mas Ganjar, Mas Emil. Kami bergantung pada pajak dan pengelolaan jasa digital dan lain sebagainya, termasuk UMKM. Mudah-mudahan Jakarta bisa lebih baik lagi ke depan dengan kerjasama semua, termasuk daerah-daerah lain seperti daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang terus berkolaborasi dengan DKI Jakarta. Terima kasih Mas Ganjar, Mas Emil yang selama ini membantu Jakarta sebagai ibu kota. Iya, apalagi sumbangsinya terhadap perekonomian nasional DKI ini paling besar gitu. Saya ke Pak Ganjar kalau begitu. Pak Ganjar, bagaimana dengan prioritas pemanfaatan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah? Ya, sekarang kita memprioritaskan pada potensi-potensi ekonomi yang bisa itu menstimulus untuk rebound. Jadi kalau kita bicara bantuan keuangan kita ke desa Mbak, ini kita percepat. Peraturannya kita sesuaikan agar tidak terlalu rumit, tapi bisa tetap akuntabel. Nah, dengan cara itu, maka desa kita minta untuk menggerakkan kekuatan yang ada dengan cara dipakai ke pekerjaan yang padat karya. Teman-teman di infrastruktur umpama, mereka juga kita minta coba dong sebagian ini dipakai untuk menggerakkan ekonomi dengan padat karya. Terus kemudian UKM tadi kita punya aplikasi namanya Belangkon, itu belanja online UMKM itu, coba kita dorong agar kemudian dia ikut menyerap dan kebagian kue itu, sehingga desanya bisa mendapatkan stimulus untuk menggerakkan ekonomi, terus UMKM-nya bisa dapat, pekerjaan besarnya bisa cepat. Dan terakhir tentu saja kita mesti menarik investasi.
Maka kalau kemarin kita bicara Batang umpama, 9 bulan sudah bisa dibereskan, bulan ke-10 sudah bisa investasi, minimal 2 perusahaan besar sudah masuk, sebentar lagi 1 perusahaan besar sekali juga masuk, maka ini akan mendorong pemulihan ekonomi. Nah, tugas kami adalah membelanjakan dengan cepat. Nah, satu lagi, beberapa kemarin yang kurang bayar dari bagi hasil umpama ke daerah, ke kabupaten kota masih tertunda karena masih menunggu laporan dari BPK. Kemarin dari BPK sudah memberikan laporannya, maka dengan cara itu kita akan bisa membelanjakan nanti jauh lebih cepat kepada kabupaten kota, dan ini pasti akan terserap lebih cepat di pertengahan tahun ini. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Mas Emil, gimana untuk proyek prioritasnya, terobosannya apa? Mungkin bisa lebih detail? Ya, ini nyambung sekali karena memang tadi sorotan terkait belanja infrastruktur. Perlu kami sampaikan, pertama angka tadi kok beda gitu, karena kami memiliki angka kita membelanjakan lebih dari 4 triliun untuk infrastruktur dan itu berkontribusi sekitar 12,9% atau hampir 13%. Tapi yang penting bahwa kalau kita bicara infrastruktur, itu juga ada infrastruktur sosial, yaitu kesehatan dan pendidikan, di mana kita menganggarkan juga proporsinya sudah hampir melebihi 50% dari anggaran kita untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi pada saat kami, Bu Kofifa dan saya kemudian masuk ke Jawa Timur, kita menyoroti indeks pembangunan manusia Jawa Timur yang tergolong rendah. Nah, oleh karena itu anggaran kita larinya salah satunya kepada program TISTAS, gratis berkualitas. Sekolah negeri maupun swasta mendapatkan support dana semacam BOS tetapi dari Pemprov. Nah, inilah yang kemudian kami lihat berkorelasi ya, artinya terjadi bersamaan dengan kenaikan IPM yang cukup baik yang dialami Jawa Timur di tahun 2019 dan 2020. Nah, oleh karena itu kita ingin menekankan bahwa pembangunan kita bukan hanya dengan beton dan baja, tapi juga dengan menghargai guru dan tenaga kesehatan. Itulah sebabnya kita mengalokasikan anggaran juga di pendidikan dan kesehatan, dan tentunya ini kita yakini akan menjadi pilar. Di samping itu untuk memulihkan ekonomi, prinsip kita sudah konsisten dari triwulan ketiga 2020, yaitu sektor ekonomi manufaktur yang menyumbang 1/3 dari PDRB Jawa Timur harus diberi ruang untuk terus berkembang, dan inilah yang kemudian disokong baik melalui instrumen fiskal Bank Jatim dan Bank UMKM yang melakukan dana bergulir, maupun juga kebijakan yang memang beri wadah untuk mereka tetap beroperasi di tengah pandemi. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Mas Cipta, sudah mendengarkan bagaimana masing-masing pemaparan dari pemerintah daerah. Nah, lantas apa yang bisa kita evaluasi? Apa yang perlu kita perbaiki ke depan? Ya. Menarik sekali diskusi malam ini. Jadi catatan dari redaksi paling tidak ada 2 ya. Yang pertama, kalau kita bicara ekonomi secara nasional, tentu saja kita tidak bicara tentang Istana Negara atau DPR ya. Kita bicara tentang agregat ekonomi daerah. Nah, kebetulan DKI, Jatim, dan juga Jawa Tengah, ini kalau di total sumbangan PDB-nya sudah 40%. Ditambah kalau ada Jawa Barat ya itu menjadi 53%. Nah, artinya ya kalau kita bicara mesin ekonomi, ya mesin ekonomi nasional tergantung daerah-daerah ini, terutama ya kebetulan 3 bosnya hadir di sini. Nah, ini menjadi concern besar bahwa kalau 3 daerah ini bisa melaju cepat, tentu ekonomi nasional juga sangat terbantu. Nah, dalam konteks anggaran kita tahu bahwa sejak rezim otonomi daerah, pemerintah terus-menerus meningkatkan alokasi TKDD. Terakhir sudah 30%, artinya 30% belanja pemerintah itu dialokasikan ke daerah. Nah, ini artinya kan sebenarnya ini darah bagi perekonomian. Jadi kita harapkan duit yang mengalir ke daerah ditambah tentu saja anggaran dari pemerintah daerah sendiri, ini bisa memacu pemulihan ekonomi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tahu bahwa pandemi ini adalah kondisi extraordinary. Makanya kita tahu pemerintah pusat juga menempuh kebijakan-kebijakan yang extraordinary, misalnya sampai menerbitkan Perpu supaya bisa melebarkan defisit tahun ini 5,7%. Defisit itu artinya apa? Untuk membiayai itu kita harus utang. Nah, ada bunga yang mesti dibayar dan bunganya terus meningkat. Catatan Kemenq kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir sejak 2020, 2021, 2022 itu total tambahan bunganya saja itu antara 38 sampai 50 triliun per tahun untuk membiayai defisit. Tentu menjadi ironis kalau duit yang kita peroleh dengan upaya ekstra ini misalnya tidak dibelanjakan ketika sampai di daerah. Jadi kita berharap, masyarakat berharap spirit sense of crisis ini tidak hanya di pusat tapi juga sampai di daerah, supaya ya intinya pemerintah daerah juga terus bersemangat mengenjot belanjanya.
tadi sebenarnya sudah ada komitmen dari Pak Emil, Pak Ganjar, dan juga Pak Riza bahwa kita terus bersemangat menggenjot. Ya harapannya angka yang serapan APBD-nya yang April itu masih rata-rata 11% atau turun dari tahun lalu, ya harapannya ini kemudian berbalik segera meningkat ya angkanya supaya darah yang ekonomi yang dalam rupa dana belanja dari pemerintah daerah itu segera bisa mengucur. Saya kira seperti itu catatan dari kita. Baik, yang namanya pertumbuhan ekonomi nasional itu tergantung dari gerakan dari masing-masing daerah juga begitu ya Mas Cipta, kalau kita simpulkan supaya kalau optimisme angka pertumbuhan ekonomi dari pemerintah pusat bisa terrealisasi. Amin lah di tengah pandemi seperti ini meski sulit, tapi yang penting kita tetap semangat kalau tadi kata Mas Cipta. Dan saudara, ini artinya kami menyudahi diskusi ini. Saya berterima kasih kepada Pak Ganjar, Mas Emil, terima kasih telah bergabung dari segmen 1 sampai sekarang, dan juga Mas Cipta terima kasih, dan tadi sebelumnya juga ada Pak Riza Patria dan tentu juga ada Pak Prima. Dengan demikian saudara, jangan lupa tetap saksikan Business Talk setiap hari Selasa. Saya masih serta dengan pamit, sampai jumpa.